Haleluya. Salam sehat, salam mujizat, salam misioner. Shalom untuk kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada kita sekalian, selamat datang di minggu pertama bulan Februari. Dan minggu ini kita akan memulai satu materi pemuridan untuk tahun 2021 ini dengan tema atau topik mengapa kita harus dilahirkan kembali. Saudara-saudara sekalian, dalam teks atau perikop Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21, di situ kita menemukan satu percakapan antara Yesus dan seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Dalam percakapan ini memunculkan satu kebenaran yang penting karena ini mengungkap tentang hal keselamatan agung melalui kelahiran kembali. Untuk itu, saya akan membacakannya bagi kita sekalian di dalam satu ayat saja, dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kalimat ini sangat penting. Makanya ada satu kalimat dikatakan di situ, "Aku berkata kepadamu." Dalam Alkitab terjemahan Syarif yang diterbitkan oleh Syarif Bible Society. Ini adalah Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Di situ kalimat "aku berkata kepadamu" dikatakan "aqulu laka al-haq". Aku mengatakan kepadamu kebenaran. Jadi ini adalah merupakan perkataan yang sangat penting untuk kita lihat agar kita memahami bagaimana kejadian manusia ini pada masa sebelum diciptakan dan kemudian pada masa penciptaan, pada masa sebelum berdosa, kemudian juga pada masa saat berdosa dan juga pasca berdosa. Saudara-saudara sekalian, baik, kita akan lihat dalam teks asli yang disebut dengan dilahirkan kembali, itu ditulis dilahirkan kembali, ditulis genete anoten. Genete anoten, yang berarti lahir dari atas, juga artinya lahir dari sorga, dan juga kemudian artinya lahir dari asal mulanya dan lahir kembali menjadi baru.
Nah, kenapa sampai kita harus dilahirkan kembali? Kenapa harus lahir dari atas? Kenapa harus lahir dari sorga? Kenapa manusia itu harus lahir dari semula? Kenapa manusia itu harus dilahirkan kembali? Ada apa sebenarnya dengan kehidupan kita manusia ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami keadaan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, dan kemudian pada masa jatuh ke dalam dosa, dan pasca kejatuhan manusia. Sekali lagi saya katakan, kita harus mendapatkan pemahaman tentang bagaimana manusia itu pra kejatuhannya, dan pada masa kejatuhannya, dan pasca kejatuhannya. Sekarang kita melihat bahwa dalam pra kejatuhan manusia itu ada 3 hal yang penting yang kita lihat di situ. Yang pertama adalah perencanaan penciptaan manusia itu bagaimana. Ini jelas disebut di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mari kita melihat bagian yang penting ini, bahwa perencanaan Allah itu sudah terlaksana, sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah merencanakan hal ini sesuai dengan pesan ayat dalam Efesus 1 ayat yang keempat itu. Salomo mendapatkan ilham dari Roh Kudus untuk menulis dalam 1 Amsal dengan kata-kata yang dalam berbentuk amsal. Itu disebut di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27 bahagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama, ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ini adalah bahasa dalam bentuk amsal yang mengungkapkan tentang penciptaan manusia itu sudah ada di hati Allah sebelum dunia dijadikan. Makna yang kedua dari Efesus pasal 1 ayat yang keempat itu adalah Tuhan merencanakan hidup kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi perencanaan penciptaan manusia itu, di mana manusia diciptakan supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa kudus dan tak bercacat di hadapannya ini adalah merupakan satu ciptaan dalam kualitas yang baik, dalam kesempurnaan, dalam kualitas ilahi. Nah, untuk itu kita juga masuk kepada proses penciptaan manusia itu sesuai dengan blueprint Tuhan, sesuai dengan cetak birunya Tuhan,
sesuai dengan rencana Allah yang agung mulia. Itu dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Saudara sekalian, ayat ini mengungkapkan bahwa manusia itu diciptakan dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur materi dan yang kedua adalah unsur imaterial. Sehingga menjadi manusia yang berkualitas sempurna. Mari kita lihat di dalam teks aslinya, di situ disebut ya, Kejadian 2 ayat yang ke-7. Vayitzer Adonai Elohim et ha-Adam afar min ha-Adama. Ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Ini adalah unsur materinya, bahwa manusia itu dibentuk dari debu tanah. Dan kemudian kalimat selanjutnya adalah ya. Kalimat yang selanjutnya adalah Be'apaf nismat chayim. Haleluya. Kalimat yang kedua itu adalah Be'apaf nismat chayim. Di sini kita melihat ada kata nismat chayim. Ya. Nismat chayim. Vayipach be'apaf nismat chayim. Tuhan Allah menghembuskan dan kemudian ia menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, ini adalah unsur imaterial. Dan kemudian kalimat selanjutnya adalah Vayehi ha-Adam lenefes hayah. Dan kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup, menjadi jiwa yang hidup. Kita lihat tanah harganya berapa, materi tanah harganya berapa, tidak seberapa, saudara-saudara sekalian. Tetapi pada waktu nismat chayim atau Roh Allah, nafas Tuhan itu masuk ke dalam manusia itu, ya. Kemudian jadilah makhluk yang hidup atau jiwa yang hidup. Ini adalah ciptaan yang berkualitas ilahi. Karena di sini ada unsur-unsur ilahi yang ada di dalamnya, saudara-saudara sekalian. Maka dikatakan, kalau kita bandingkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu. Maka Tuhan berfirman, maka Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Makanya kemudian disebut di dalam ayat yang ke-27, di situ dikatakan Vayipra Elohim et ha-Adam betsalmo betselem Elohim bara oto zakar une kefa bara otam. Maka Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupanya. Diciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka itu. Jadi kita melihat di sini bukan hanya Adam yang diciptakan, tetapi ada kata yang mengikuti zakar unekefa,
laki-laki dan perempuan. Genaplah di dalam catatan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 itu mengungkapkan tentang penciptaan Hawa, di mana Hawa ini diambil dari tulang rusuk Adam, kemudian menjadi perempuan, dan dari situlah gambar Tuhan, Selem Elohim itu terus ada pada manusia. Jadi hembusan napas Tuhan, nismat hayim, roh Allah yang hidup masuk ke dalam manusia itu, maka jadilah manusia yang berkualitas, manusia yang berpotensi ilahi, manusia yang ada unsur-unsur ilahi, maka gambar dan rupanya ada pada manusia itu. Saudara-saudara sekalian, dan saat penciptaan itu, maka ada program yang berikut untuk manusia. Ditempatkannya lah manusia itu di Taman Eden. Untuk apa di situ? Ini yang saya sebut dengan program pemuridan. Saudara-saudara sekalian, karena program ini mengungkapkan tentang bagaimana manusia itu menjalankan prinsip hidup disiplin. Karena kata murid itu juga dalam bahasa Inggris disebut disciple. Kalau disebut pemuridan berarti discipleship. Ya, discipleship, pemuridan. Kata disciple ini sendiri juga dikembangkan katanya menjadi disiplin. Jadi pemuridan itu ada hubungannya dengan disiplin. Disiplin hidup. Itu adalah program pemuridan Tuhan. Sebaiknya saya akan membacakan bagi kita sekalian dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 tentang program pemuridan ilahi. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 demikian bunyinya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi dalam program pemuridan ini, manusia dipercayakan untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Ini kalau mengusahakan dan memelihara taman ini bicara tentang disiplin. Dan kemudian ayat berikutnya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ini keteraturan. Karena manusia ini yang disebut tadi dibentuk dari materi Adama atau tanah, dan kemudian dari materi tanah Adama itu dihembuskan nismat hayim, roh Allah yang hidup, maka ada unsur ilahi di dalamnya, maka menjadi ciptaan yang berkualitas. Maka saya mau katakan di sini bahwa manusia itu bukan robot. Manusia itu memiliki ciri khas tersendiri dalam ciptaannya, bukan robot. Tapi manusia memiliki kehendak bebas. Dan ini adalah merupakan satu ciptaan yang sempurna adanya. Tetapi kita melihat dalam proses pemuridan itu, pada sebelum keberdosaan manusia, pada akhirnya juga manusia jatuh dalam dosa.
ini adalah masa keberdosaan, maka kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya hanya membacakannya saja. Demikian bunyinya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Akibat pelanggaran ini, maka manusia jatuh dalam dosa. Nanti dalam beberapa program pemuridan ke depan, kita akan membahas khusus tentang bagaimana iblis memiliki kelicikannya dalam memperdaya manusia. Tetapi pada kesempatan ini, saya hanya memunculkan tentang intinya dari ayat di sini adalah manusia melanggar perintah Allah, tidak disiplin, gagal dalam upaya pemuridan yang diikuti oleh manusia ini, maka manusia jatuh dalam dosa. Dan pada saat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita melihat ada 7 akibat dari kejatuhan manusia itu. Mari kita akan terus melihat ayat yang saya membahasnya pada kesempatan ini. Akibat yang pertama itu dicatat di dalam ayat yang ke-7. Berbunyi begini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Akibat yang pertama yang dicatat di sini adalah, saya menyimpulkannya bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menutupi ketelanjangannya, menutupi kesalahannya dengan upaya atau daya upaya sendiri. Dan selama manusia menutupi ketelanjangannya, keberdosaannya itu dengan upayanya, dengan perbuatan baiknya, dengan apapun, kita tidak akan sampai mencapai pada penebusan kesempurnaan. Pasti akan terus gagal dan gagal. Akibat yang kedua, kita lihat ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Ini satu keadaan yang kontradiksi menurut saya. Kalau kita melihat di situ,
Situasi yang ada pada saat itu adalah situasi keadaan yang sejuk. Sebenarnya keadaan yang sejuk ini membuat ketenangan kepada manusia itu sendiri. Dan sebenarnya pada waktu hari sejuk itu Tuhan datang, mereka bersuka cita, mereka suka dengan hadirat Tuhan. Tapi akibat kejatuhan manusia, walaupun Tuhan hadir di hari yang sejuk itu, mereka tidak tahan merasakan hadirat Tuhan. Artinya tidak connect dengan hadirat Tuhan. Ini berbahaya. Akibat yang ketiga, kita lihat di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Yang berikut adalah ketakutan melanda manusia. Walaupun Tuhan hadir, sebenarnya logikanya adalah kalau Tuhan hadir, ngapain mesti takut? Kalau Ia hadir, Ia ada di situ, kenapa harus takut? Kenapa demikian? Ini adalah akibat dari kejatuhan manusia. Kemudian kita lihat lagi akibat yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian bunyinya, masih Kejadian pasal 3. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Jadi akibat kejatuhan manusia, akibat yang keempat adalah membenarkan diri sendiri. Tidak mau salah dia. Walaupun sudah jatuh dalam kesalahan, tidak mau salah. Jadi menyalahkan orang lain. Dan yang lebih mengerikan lagi, menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau ciptakan ini, inilah yang membuat aku seperti ini. Jadi Tuhan jadi salah di sini. Kenapa demikian? Ini akibat dari kejatuhan. Akibat yang kelima, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Jadi akibat kejatuhan yang kelima adalah permusuhan. Di mana-mana manusia banyak musuhnya. Termasuk musuh yang paling gencar menyerang kita sekalian adalah iblis, yang sudah memperdaya manusia di Taman Eden. Saudara-saudara sekalian, ini tidak enak hidup yang seperti ini. Kemudian kita lihat lagi akibat yang keenam di dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19, demikian bunyinya. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia
itu karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Akibat yang keenam ini adalah manusia terus bergumul di dalam kehidupannya. Bergumul, perempuan sakit mengandung dan melahirkan, laki-laki mencari rezeki, dan begitu banyak lagi pergumulan yang lainnya yang terjadi. Sampai manusia itu kembali menjadi debu tanah, atau sampai mati secara jasmania. Mengerikan. Kemudian akibat yang ketujuh, kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Kita membacakannya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi akibat yang ketujuh adalah kematian. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, berkata, upah dosa ialah maut. Kata mati dalam Kejadian 2 ayat 17, kalau kita telusuri dalam teks aslinya itu diambil dari kata Ibrani, mut. Mut itu bukan hanya mati secara fisik atau mati jasmania. Mut memiliki 3 pengertian kata mati. Pengertian kata mati yang pertama adalah mati secara tubuh, mati secara fisik, mati jasmani. Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-5, di situ disebut sejak manusia atau Adam jatuh ke dalam dosa, dari saat itu umurnya dihitung dari 0. Karena dia sudah memulai memasuki periode kehidupannya yang fana. Dan Kejadian pasal 5 ayat yang ke-5 berkata, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Perhatikan kata di sini, lalu ia mati. Berapa umurnya? 930 tahun. Lalu ia mati. Pada hari itu kamu akan mati. Jadi hanya 930 tahun. Metusalah usianya 969 tahun. Orang tidak bisa mencapai umur 1000 tahun, yaitu 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Itu dicatat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Belum lagi yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, bahwa manusia itu semakin merosot. Dari hari ke hari semakin merosot, fisiknya semakin merosot. Jadi manusia tidak bisa bertahan. Setiap hari
dalam sel-sel manusia ini ada yang mati, itu artinya merosot. Secara universal, umur manusia itu memang pertama 900-an tahun. Tetapi di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, umur manusia itu 120 tahun saja. Mazmur 90 ayat yang ke-10, 70 tahun saja. Jika kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah penderitaan. Yang lebih ekstrim lagi ditulis oleh Yakobus. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14, manusia itu seperti uap yang sebentar kelihatan dan kemudian yang sebentar lagi hilang, lenyap, mati secara fisik. Kematian yang kedua adalah mati secara rohani. Kematian rohani ini menunjukkan tentang Selem Elohim yang sudah rusak. Gambar Allah yang disebut di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27 tadi. Gambar Allah, kualitas manusia dalam bentuk rohani itu sudah rusak, error. Apa gambar Allah? Yang pertama adalah gambar community, komunitasnya, kebersamaannya, ya. Gambar komunitas Allah itu sudah rusak. Maka kita bisa melihat itu dalam Kejadian 3 ayat 7 sampai 13 tadi. Ini gambaran dari komunitas di dalam manusia yang sudah rusak. Gambar yang kedua adalah moral. Moral Allah sebetulnya ada pada manusia. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, moralnya sudah rusak. Saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya Kejadian pasal 4 ayat yang keempat dan sampai dengan ayat yang ke-8 atau Kejadian 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, tindak kriminal terjadi. Yang pertama, Kain membunuh adiknya Habel. Dan kita melihat di dalam juga Kejadian pasal yang ke-6, kejahatan manusia memuncak. Jadi manusia itu moralnya rusak. Haleluya. Kemudian pengertian yang ketiga adalah mati kekal. Kematian kekal. Kenapa kematian kekal? Karena satu kata saja saya katakan di sini adalah terhilang. Manusia itu terhilang. Dicatat di dalam Kejadian pasal 2, maksud saya Kejadian pasal yang ketiga, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24, demikian bunyinya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi, waktu manusia jatuh dalam dosa, mengalami kematian kekal, artinya tidak lagi diperhitungkan di Taman Eden. Diusir dari Taman Eden, keluar. Dan sejak saat itu manusia terhilang. Matius 16 ayat 26 dan Markus pasal 8 ayat yang ke-36 berkata, Yesus pernah berkata begini, apa gunanya seorang memiliki seantero dunia ini jika kehilangan nyawanya? Saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat 3 bentuk kematian akibat keberdosaan manusia ini. Inilah alasan-alasan mengapa kita harus dilahirkan kembali. Supaya jawabannya adalah supaya kita akan menemukan kembali tubuh kekekalan. Dan kemudian kita menemukan kembali roh
yang memiliki moralitas yang baik dan komunitas yang baik, tidak bercacat, dan kemudian supaya kita memiliki kembali taman Firdaus atau taman Eden yang hilang di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan membahas nanti lebih lanjut pada program pemuridan di waktu yang akan datang, saudara-saudara sekalian. Tapi yang penting bahwa hari ini kita sudah bisa menjawab mengapa kita harus lahir baru. Haleluya. Tetap semangat. Salam pemuridan. Puji Tuhan.